apa namanya terbit-terbit di sini. Ya, jadi kalian mau mencari, misalkan mau baca-baca di jurnal IJRE ini, misalkan oh yang terbitan tahun 2021 ya, volume yang ini, tinggal klik aja. Klik aja, ini. Di sini sudah ada jurnal-jurnalnya. Ya, kalian tinggal download PDF-nya. Atau mau lihat ininya boleh, abstraknya juga boleh, bisa ya gini, ya, klik aja. Kemudian tinggal klik PDF-nya. Coba kalian download satu PDF masing-masing, coba bebas, yang mana aja bebas. Coba kalian download untuk apa namanya pengalaman, ya. Dari judul ini kalian pilih salah satu bebas, ya, yang mana aja kalian klik, ya. Setelah klik itu nanti download PDF-nya satu, ya, diklik PDF, download apa namanya filenya. Coba sampai situ dulu. Ada yang masih bingung gimana? Coba silakan. Bisa? Ya, misalnya di download satu aja buat tampilan. Bisa? Nah, itu saya. Ada yang masih silakan, yang belum bisa siapa tunjukkan aja, nanti Pak ulangin. Ada yang bermasalah? Bilang aja nggak apa-apa, karena harus bisa ya, apa namanya, sampai nyari-nyari kayak gini. Ya, jadi kita tahu apa terbitannya di mana aja, itu di archive ini ya. Tinggal klik aja salah satu tahun tertentu bebas. Nah, kemudian tinggal klik, nanti tinggal ada PDF-nya, tinggal di-download. Ya, nah, tinggal download ini aja. Nah, ini nanti keluar. Silakan, ada yang mau tanya dulu nggak sampai sini? Bisa semua? Saya? Oke, tadi yang Pak Gus bilang ini. Jadi, jurnal Sinta 1 biasanya sudah terindeks Scopus. Nah, ini ada tulisannya nih, Scopus. Ya, jadi umumnya jurnal yang Sinta 1 sebagian besar itu sudah terindeks Scopus. Scopus itu nanti di bawah ada ya. Ini ada tulisannya nih, Q 4. Jadi Scopus apa ya, ranking yang keempat. Nah, ini biasanya ada ya gini. Jadi jurnal Sinta 1 sebagian besar ya gitu, tapi kalau Sinta 2 dan ini biasanya belum. Minimal biasanya paling banyak di Sinta 1 udah Scopus. Ada yang mau tanya enggak? Sampai sini silakan. Ya. Apa? Erik. Erik apa maksudnya? Jauh. Maksudnya mana? Ada? Ini. Oh, ini maksudnya Erik ini terakreditasi, kan gini. Tadi ada Sinta, ada Scopus, ada akreditasi lagi namanya di daftar di Erik gitu. Iya. Internasional juga. Yang jelas bukan orang Indonesia ini Erik. Iya, namanya nama orang luar ini Erik. Kalau Indonesia pakainya K ya, Erik gitu ya, bukan C. Enggak, dia internasional. Di kita hanya Sinta, ya. Jadi di kita itu akreditasinya hanya Sinta. Erik kurang tahu dari mana. Kalau Scopus ini kayaknya basisnya di Belanda. Intinya Eropa. Ya. Sampai sini paham? Ya, silakan. Ya, ini apa? Ini kan baru mau terbit Juni. Ya. Kemudian gimana? Iya. Jadi kadang misalkan itu belum diupload baru ininya. Baru listnya aja. Ya, bisa sampai sini ya. Oke. Bagus lanjutin dulu. Nanti Bagus mau minta bantuan soalnya, meminta bantuan untuk nyari-nyari jurnal. Oke, Bagus lanjutin dulu. Ini udah ya. Oke.
Kemudian bentar, ini bagian ini harusnya akhir aja, bentar tuh aja. Lah, kalau jurnal, jadi gini, di Indonesia dikatakan jurnal itu internasional. Itu kalau yang pertama apa? Reviewernya itu dari 4 negara yang berbeda. Jadi misalnya jurnalnya Sinta 2, tapi nanti di kolom ini ya, kolom reviewer ya, yang di sana nggak kelihatan nanti ini. Misalnya bagus ya, bentar di sini aja. Biasanya bagian-bagian sini aja nih reviewer. Nggak connect ininya ya. Misalnya gini aja. Bagus lihat di sini aja. Ini ada bentar, ini ya, ini apa namanya, ini bagian ini ya. Nah ini nanti kalau misalkan ada Indonesia, ada mana-mana aja itu ya, reviewernya ya gini lebih dari 4 negara, berarti apa? Dia ikutnya jurnal internasional kategorinya. Jadi dikatakan internasional kalau reviewernya itu lebih dari 4 negara. Intinya 4 negara lah minimal. Nah ini nih, reviewernya itu kan ada dari Cina, Filipina, Brunei, ada Amerika. Itu berarti jurnal walaupun dia Sintanya Sinta 2, ya kalau kita klik ini biasanya ada akreditasinya ya. Ini Sintanya Sinta 2, tapi apa? Dia termasuk kategorinya jurnal internasional. Ya, jadi jurnal internasional itu kalau ada kategori 4 negara di reviewernya. Itu ya. Ini hanya sekilas info aja. Oke, kemudian apa sih keuntungannya kalau kita menulis di jurnal ya? Kalau dulu terus terang aja zamannya Pak Gus ya, S1 itu 2004 sampai 2008, S2-nya itu 2008 sampai 2011-an, itu jurnal itu belum tenar, belum jarang. Jadi skripsi atau tesisnya itu nggak membuat jurnal. Ya, jurnal itu kayaknya rame-rame sekitar 2014-15 itu loh. Jadi Pak Gus sudah lulus baru jurnal-jurnal itu mulai booming. Nah sekarang skripsi itu nggak terlalu dipandang itu masih biasa. Lah yang tinggi lagi kalau kalian bisa dijurnalkan. Makanya apa? Di prodi kita, kalau kalian semester 7 udah publish jurnal, itu nggak usah seminar proposal, nggak usah sidang skripsi, itu bisa. Nah itu nanti dia bisa lulus tepat 8 tahun kurang itu 3,5 tahun itu bisa. Dan itu pun kalian lebih tinggi daripada skripsi. Nah, itu yang kita buat ya gitu ya. Jadi programnya adalah pemercepatan ya. Biar cepat lulus lah, tapi kualitasnya bagus dari tulisannya. Dan itu jurnalnya mau Sinta berapa aja kita bebaskan. Ya. Oke. Yang Sinta ada yang mau tanya dulu enggak? Enggak ada. Sinta di sini enggak ada kan? Enggak ada yang namanya Sinta kan? Oke, selanjutnya kita ke Scopus ya. Jadi jurnal Scopus itu juga sama, layanan indeksasi dan penyedia database jurnal terbesar ya di bawah naungan Elsevier ya. Ini ada di mana? Ada di Belanda. Jadi tempatnya di Belanda. Kemudian untuk Scopus ya, ini menggunakan Q1, Q2, Q3, Q4 ya. Jadi Q-nya kuartal ya. Jadi kayak peringkat 1, 2, 3, 4. Yang paling bagus ya Q1 ya. Jurnal yang terindeks paling tinggi adalah Q1 ya. Klasterisasi ya silakan masuk. Salam enggak apa masuk aja. Ya menggunakan parameter ini nanti SJR untuk mengetahui Q berapa ya. Jadi SJR itu adalah jumlah citasi atau kutipan rata-rata per artikel yang diterbitkan dalam suatu jurnal selama 3 tahun. Ya, oke. Sekarang kita mau ke Scopus ya. Ini Pak Agus kirim linknya Scopus. Kalian buka di di chat. Bentar. Tadi, coba kalian buka chatnya, klik Scopusnya. Ya. Coba diklik Scopusnya. Nah, ini. Jadi jurnal Scopus ininya seperti ini. Ya. Udah bisa masuk semua?
Coba OTW ya. Oke, kemudian klik source-nya ya. Bentar. Di sini klik ini ya, sampingnya author ini. Kalian klik ya. Kalian klik ini ya. Nah, di sini ini ada beberapa kriterianya ya. Misalnya apa? Ya, di sebelah kiri ya, tipenya jurnal. Kemudian di bawahnya mau Q berapa? Ini ada Q1, Q2, Q3, Q4, misalkan kita pilih Q1. Ya. Setelah Q1, kita cari di sini mau temanya tentang apa? Subjeknya atau temanya tentang apa? Misalnya education. Nah, ini. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Bisa ngikuti? Ya. Jadi misalkan kita pilih education gitu aja, tinggal klik, nanti akan muncul semua jurnal-jurnalnya. OTW ya. Double ini bagus, ininya lama. Nah ini. Jadi akan muncul ini jurnalnya apa aja. Ya. Jadi klik source ini ya. Kemudian sebelah kiri kita tentuin mau Q berapa sama pilih tipenya jurnal, kemudian kalian klik. Bisa? Oke, jadi ini tinggal kalian klik aja, nanti akan masuk ya. Jadi langkah selanjutnya adalah Q berapa, klik source ya. Oke, klik source. Oke, jadi bentar kok. Ya intinya tinggal klik ini, nanti mau jurnal yang mana, misalnya mau acak aja yakin juga boleh ya. Nah ini. Kemudian misalnya bagus klik salah satu jurnal lagi ya, kalian klik boleh, kemudian klik yang ini homepage-nya. Nah ini akan masuk ke jurnal tersebut ya. Jadi dari sini diklik, kemudian akan masuk ke jurnalnya. Nah ini jurnalnya. Itu cara pertama ya. Jadi cara pertama seperti itu ya. Oke. Kemudian bagus akan ini cepat-cepat aja nggak apa-apa. Nanti tak share ininya ya, kalian bisa dirubah di rumah. Kita selain itu juga bisa menggunakan ini, selain langsung ke Scopusnya, untuk mencari jurnal Scopus kita bisa menggunakan ini juga alamatnya ya, bagus kirim ke apa namanya grup WA ya. Kalian klik aja. Bentar. Nanti ada prakteknya ya, ada praktek nyarinya ya. Nah, coba linknya itu kalian apa namanya buka yang skemaku ini. Ya, udah buka semua. Di sini misalnya kalian coba ketik ini coba. Jadi memang kalau mau mencari ini awalnya dari Scopus itu jurnalnya apa, ya nama jurnalnya, kemudian baru diketik ini. Jadi misalnya kalian ketik jurnal ini coba di apa namanya pakai laptop nggak apa-apa. Eurasian ini jurnal. Ini ya. Ketik aja. Udah?
Sudah semua? Kalau sudah semua, diklik aja. Ya, atau di sini kemudian search ini, klik ya. Kemudian search aja. Nah ini, kita pilih yang ini aja, yang Turki. Ya, yang bagian atas. Jadi kalau model ini kita apa? Mencari ranking atau dalam arti apa? Ingin tahu aja dia di berapa salah satu. Ya. Oke, bagus klik ya. Setelah bagus klik, nah ini di sini. Jadi kita bisa tahu tahun 2020 dia masuknya Q3. Ya, masuknya Q3. Ya, jadi ini untuk perankingan. Pengen tahu rankingnya di berapa bisa. Kayak tadi kalau yang Scopus langsung ya, kalau yang pas Scopus langsung tahu sampingnya. Tapi kita juga ada cara lain pengen tahu lewat ranking-ranking ini. Misalnya gini, kita nyarinya di Google nih, ya jurnal ini, jurnalnya Scopus di berapa bisa masuknya yang 50. Ya. Beda kalau kalian lewatnya Scopus, berarti kan langsung ya, langsung tahu ininya berapa ada di sampingnya. Tapi kalau yang kita nyari itu, dia termasuk Scopus atau enggak, kita masukkan di sini. Kalau ada, berarti dia termasuk Scopus. Kalau enggak ada, berarti bukan Scopus. Ya. Scopus ini bayarnya mahal-mahal ya. Ada yang sampai 50 juta, satu terbit. Ya, misalnya beli motor atau beli mobil second gitu ya. Jadi itu harganya segitu. Jadi apa namanya, banyak ada yang sampai 25 juta, sampai 50 juta, pokoknya macam-macam. Jadi satu motor impact itu hanya berjurnal itu aja banyak. Ya. Nah, kalau di Indonesia itu kan Sinta ya. Kalau Sintanya biasanya antara 6-5 itu biasanya gratis. Sinta 4 juga banyak yang gratis. Kalau bayar paling berapa ratus ribu. Kalau Sinta 3 sekarang rata-rata sekitar 350 atau 500. Kalau Sinta 2 rata-rata 1,5 juta, 1,5. Jadi kemarin bagus jurnal dengan bagus ya 6 juta habis. Tapi 6 juta bukan uang yang bagus seperti itu. Ya, jadi kalau kalian nanti yang banyak yang jurnalin, misalnya cuma 1,5 juta dikali aja misalkan 20 juta, bantulah produk kita. Ya, jadi tapi memang makanya apa ya, sebisa mungkin itu produk itu memang sekarang trafficnya yang banyak banget ya. Tujuannya itu nanti untuk bayar-bayar itu. Ya. Jadi suatu saat misalkan kita tanda tangan apa-apa, memang senaganya apa ya, biasanya banyak. Bahkan ada yang model urusan yang lain nasional. Ya, kalau kalian itu semua nasional, nanti daftarnya dibayar, biaya kesananya itu dibayar. Jadi ada uang transport sama uang seminar. Pak seminar itu dianggap sudah skripsi atau sudah munakosa lagi. Itu kayak nasi kita. Jadi itu juga belum ada. Dan tolong jangan sampaikan keluar ya, nanti karena apa? Kalau kita termasuk kita membuat seperti itu. Ya, jadi memang desainnya ya, gitu ya. Jadi Scopus ini sangat mahal ya. Jadi kalau yang kayak kalian ya eman-eman ya, uangnya habis banyak nanti dimarahin orang tua nanti. Ya, besok intinya kalau dijurnalin yang nanggung dari prodi. Ya, dari siapapun yang nanggung dari prodi. Oke, itu yang tentang skemago ya. Skemago itu intinya untuk mencari perankingan ya. Suatu saat kalian dapat jurnalnya dari Google ya, itu dia berapa Scopus atau enggak, caranya pakai itu. Ya. Selanjutnya ada WOS ya, Web of Science ya. Jadi ada selain Scopus juga ada yang lain, pengindeks yang lain. Tapi yang mungkin sering kita pakai tadi dua, Sinta atau Scopus aja. Ya, nah ini kalau klasifikasinya WOS seperti ini ya, tapi kayaknya nggak usah, nggak apa-apa lah WOS ini. Selain itu ada jurnal Predator. Nah, jurnal Predator ini jurnal abal-abal ya. Jadi Predator di sini maksudnya abal-abal ya. Oke, kita masuk ya. Jadi jurnal Predator ya adalah jurnal internasional yang di dalam proses penerbitannya tidak didapati proses peninjauan ilmiah atas naskah yang bisa dipertanggungjawabkan dan atau jurnal internasional
yang telah terindikasi dalam definisi universitas sebagai jurnal yang kualitasnya diragukan. Jadi predator itu intinya diragukan lah. Biasanya ngirim-ngirimnya ke email kita, ya masuk ke spam ya gitu. Nah itu jurnal-jurnal itu predator. Jadi cepat banget. Jadi misalkan kita ngirim mungkin berapa hari udah terbit gitu. Bayarnya tetap berapa juta sih, mungkin 3 juta, 4 juta, 5 juta ya gitu juga. Tapi cepat banget. Nah itu nggak diakui di apa namanya di pemerintah lah, intinya nggak diakui. Ya jadi harus ngecek juga dia predator atau bukan. Ya, jadi untuk mengetahui dia predator atau bukan, salah satunya dengan mengklik ini. Ya, jadi Pak Gus kirim aja apa namanya alamatnya. Jadi Pak Gus kirim alamatnya ke sini. Bentar tadi manipulasi ya. Ini untuk mengetahui jurnal predator. Oke, jadi kalian kita coba ya, kalian coba buka. Ya, jadi Pak Gus taruh di sini. Nanti PPT-nya Pak Gus kirim aja kalian. Kok gini lagi skemaku. Bentar, Pak Gus salah kirim ya. Salah kirim. Bentar. Iya, kirimnya malah ini. Oke. Coba diklik apa namanya ininya. Yang tadi untuk tahu predator atau enggaknya. Ya. Nah, jadi ini alamat untuk tahu jurnal itu predator atau tidak. Ya, jadi jurnal available atau bukan. Ya. Kemudian di sini, jadi biasanya itu kita nyari apa ya? Kita kan dapat dari Google ya. Kemudian ini nama jurnalnya ini. Kita cek predator atau enggak. Ya, misalnya Pak Gus sudah nyiapkan. Ini ada jurnal ini. Ya, kalian bisa apa? Bisa di copy juga. Ya, misalkan nama jurnalnya ini. Ya, kita taruh di sini. Ya, di copy di sini. Ya, di copy di apa namanya set itu. Kemudian gunakan publisher atau standalone ini ya. Jadi kita manfaatkan bagian yang di sini ya atau bagian di sini. Lah ini muncul. Jadi misalkan di publisher ada enggak? Ya, oh enggak ada. Misalnya gini. Ya kalau ini kan nyari satu-satu ininya ya. Kemudian klik di sini standalone ini. Oh misalkan ada ya misalkan kita klik oke sorry. Nah ini ada berarti apa? Jurnal ini termasuk jurnal predator. Jurnal available. Ya, jadi kita untuk mengecek dia jurnalnya available atau diragukan. Jadi kalau manusia jenis kelaminnya diragukan perempuan atau laki-laki gitu ya. Nah, cara ngeceknya di sini. Ya. Ini ada yang diragukan ya di kelas ini. Normal semua kan? Ya. Jadi ini untuk mengecek jurnal itu available atau tidak. Ya. Jadi jurnalnya bebas apa aja ya. Jadi kalau kalian dapat dari Google mau ngecek jurnal ini available atau enggak, itu kalian pakai link ini, kemudian taruh di sini, klik antara publisher atau ininya. Nah kalau muncul berarti dia available atau predator. Sampai sini bisa? Bisa ya. Oke. Kemudian selain itu ya Pak Gus mau jelasin yang lain. Ya. Oke, bentar. Ini sudah dijelasin Pak Setia kan? Udah ya. Untuk jadi kan jurnal Scopus itu kan kadang apa namanya berbayar. Ya, berbayar dan apa namanya harus bayar. Lah, ini apa ya? Kalau orang Indonesia namanya apa itu? Pasar gelapnya itu loh. Jadi menggunakan ini untuk membuka kuncinya itu. Jadi yang harusnya berbayar akhirnya nggak jadi berbayar ya. Tapi jangan pakai sebenarnya apa? Kalau menggunakan ini bagusnya jangan pakai WiFi UIN. Kenapa? Kalau pakai WiFi UIN nanti di sana itu akan kerekam UIN gitu kan. Iya. Iya. Lah itu nanti ke sini dapat teguran. Ya, tapi kalau kalian pakai kuota atau pakai apa namanya IndiHome itu nggak apa-apa. Ya, jadi kan IndiHome-nya banyak ya ini ya. Tapi kalau pakai instansi itu nanti UIN-nya akan diblokir dari sana. Ya, ya karena apa? Enak-enak aja ini nggak bayar gitu. Nah ini kan
apa namanya masalahnya jalan tembus dalam arti bahasa kasarnya mencuri gitu. Yang harusnya bayar nggak bayar gitu kan. Makanya kalau kalian membuka ini, tolong jangan pakai WP Win, pakainya apa namanya kalau di rumah nggak apa-apa atau di kafe nggak apa-apa atau pakai data. Tapi kalau pakai UIN nanti ke sana kedetek alamatnya UIN itu banyak. Nah, nanti UIN dapat teguran. Ya, gitu ya. Ini udah jelasin Pak Setia, oke nggak ada masalah ya. Oke, kemudian mencari jurnal kayak kemarin bisa dirangkum dalam Publish or Perish itu ya kemarin ya. Kita milih Google Scholar, kita milih apa namanya, misalnya dari Scopus atau Sinta kemarin udah Pak jelasin. Jadi pokoknya kalian harus nyoba-nyoba lah biar tahu. Selain itu, nah ini Pak Kus akan menjelaskan gimana sih mentranslate jurnal itu secara otomatis. Jadi besok ya ke depan itu kalian itu downloadin jurnal-jurnal bahasanya Inggris. Kita langsung rubah jadi Indonesia. Udah pernah nyoba ya gitu? Belum pernah. Oke, sekarang Pak Kus apa namanya praktekkan. Ya, biar apa namanya ngirit. Ya. Oke, misalnya Pak Gus mau mendownload ya salah satu ini kelihatan nggak ya? Pak Gus bingung kalau modelnya offline apa online ya gini. Biarin aja lah mau kelihatan atau enggak ya. Bingung. Salah siapa ya? Oke, jadi Pak Gus mau mendownload jurnalnya berbahasa Inggris. Suatu saat kalian apa namanya biar baca-bacanya itu gampang ya. Jadi caranya itu misalnya gini, kalian dapat PDF-nya dalam bentuk bahasa Inggris ya. Bagus apa namanya download asal aja. Ya. Kalian download aja ini asal aja. Ya. Kemudian dari download ini ya ini kan berbahasa Inggris ya. Nah, kemudian dari download ini Bagus akan mengindonesiakan. Oke. Bagus taruh di sini ya. Oke ya, kita cek bahasa Inggris atau enggak ya. Nah ini, bahasa Inggris semua ya. Nah ini tulisannya kan Inggris ya. Nah sekarang gimana caranya mengindonesiakan tapi secara otomatis, nggak usah kita ribet-ribet ke tukang translate ya. Caranya kalian ketik Google Translate ya, gitu ya. Google Translate. Setelah Google Translate ini udah, kalian pilih Google Terjemahan. Ya, Google Terjemahan, pilih dokumen. Ya, pilih dokumen. Nanti kalian nyoba satu-satu semua ya, yang tadi di-download tadi, Indonesiakan. Kemudian jelajahi komputer, ya, kita menjelajah. Nah, kemudian di sini yang tadi kita apa namanya masukkan. Nah, ini lagi nerjemahin otomatis. Silakan diterjemahkan gitu ya. Nah, ini jalan sendiri otomatis. Ya, habis itu download. Nah, download ya, kita buka. Apakah sudah berbahasa Indonesia? Nah, sudah Indonesia. Gitu. Besok tolong jurnalnya banyak kalau pas membuat esai atau latar belakang banyak yang Inggris, apa jurnalnya dari Inggris dari apa namanya internasional Scopus. Caranya apa dibuat kayak gini. Berarti kan nggak ada apa di packing harusnya pokoknya tulisannya harus bagus-bagus caranya kayak gini. Ya, jadi DOI yang tadi jurnalnya internasional atau Scopus bisa kalian rubah kayak gini akhirnya membuat tulisan sumbernya dari jurnal tadi. Ya, ini kan Indonesia semua. Ya, kalian baca-baca intinya seperti apa. Paham? Nah, cara yang kedua, ya, kita sudah membuat tulisannya Indonesia, ya. Tinggal dibalik aja. Ini kan Inggris ke Indonesia, Inggris ke Indonesia. Kita punya dokumen, ya, Pak Gus sudah menyiapkan dokumen atau sudah membuat jurnal apa jurnal ini kakak kelas tadi ya. Ini kakak kelas apa namanya? Bentar. Misalnya yang ini. Ini ada kakak kelas kalian 2017 ya. Ini membuat jurnal ya tentang HOTS ya. Ini tulisannya kan Indonesia ya. Nggak tahu ini kelihatan atau enggak, biarin ya. Soalnya bingung kalau bolak-balik terus. Nah, sekarang kita rubah dari Indonesia ke Inggris. Ya, jadi Indonesia ke Inggris, kemudian jelajahi komputer, ya. Kemudian kita buka letaknya di mana.
Ya, ini jurnal HOTS. Nah, kemudian terjemahkan. Silakan terjemahkan gitu. Download ya. Ini nggak berubah bentuk ya. Tapi ini versinya beta ya. Google Chrome-nya ini. Dia tetap bentuknya jurnal tadi, tapi tulisannya sudah Inggris semua. Enak kan? Sekarang enak ya. Nah, ini nanti tinggal di namanya Grammarly. Jadi kalian kalau yang bahasa Inggrisnya bagus ya, mau satu kalimat ini dibenerin ya. Kalau bagus apa namanya biasanya bantuan Grammarly. Ke depan nanti bagus apa namanya sediain Grammarly untuk semua mahasiswa. Jadi ada satu akun khusus mahasiswa Grammarly-nya. Nanti bagus kapan-kapan mulai kayaknya belinya sekitar bulan Juni atau Juli itu ya, Mei Juli lah. Nah, nanti apa ya? Kalau bagus di sini udah Grammarly itu ada dua, ada yang website, ada yang diinstal di Word. Nah, ini kalau diinstal di Word bisa, ya ini bagus mau menginstal di Word, tapi kalau menginstal di Word, Word-nya harus ditutup dulu. Ya, misalnya untuk biar tutup dulu. Tutupnya lama ini. Ya. Mau. Udah. Kemudian ya, ini namanya Grammarly di Word ya. Jadi kita download. Oke. Modelnya kadang hilang sendiri, jadi harus diinstal lagi gitu. Jadi kalau Grammarly di Word ya. Oke. Jadi misalnya tadi yang tulisan berbahasa Inggris tadi, ini kelihatan nggak? Ada yang online nggak? Nggak ada di sini. Oke, ya udah biarin aja. Harus bingung di sana tampilannya apa gitu. Oke. Nah ini, jadi kalau dalam Word ini, Grammarly ini, kita tinggal klik tuh. Nah ini. Nanti akan di apa namanya dibenerin per kata-katanya di sini. Nah, misalkan di sini ya, tapi ini mesin ya, jadi tetap butuh sebenarnya apa ya kemampuan bahasa Inggris juga sebenarnya. Tapi mending ya, kalau kata orang-orang itu yang pernah mempraktekkan itu dia nginggrisinnya kayak gini pakai Grammarly. Nah, habis itu apa namanya nggak ada tuh di jurnalin di internasional aman-aman aja katanya gitu. Nah, berarti kan mesin ini bisa membantu kalian. Nah, jadi yang kayak gini nanti di bener-benerin sendiri. Oh, ini ada apanya gitu. Dan misalkan ada ini. Ya, jadi tinggal klik kayak gitu. Kadang ada yang parafrase sendiri gitu. Ini basic esensial aja. Ini mungkin apa namanya? Nah, ini ada yang suruh parafrase. Itu nanti benar. Kalau kayaknya pas ya oke aja. Oke, sampai sini materi secara umum. Ada yang mau tanya dulu enggak sebelum kita praktek? Ada yang mau tanya? Enggak ada? Oke, kalau enggak ada, kita di Prodi itu punya website ya. Jadi cintanya itu biar apa akan kita kelompokkan. Jadi ada website ya kalau kalian masuk ke paging ini ya. Di sini itu ada skripsi. Ya. Ini ada website skripsi. Di website skripsi ini Pak Agus mau memasukkan jurnal-jurnal. Ya. Nah, ini ada jurnal nasional dari Sinta 1 sampai 4. Ada internasional juga. Jadi misalkan Pak Agus klik jurnal Sinta 2. Ya, ini akan keluar jurnal Sinta 2-nya apa aja. Kemudian kalau kita klik nanti menuju websitenya. Menuju website yang dituju. Nah, hari ini Pak Kus akan minta bantuan kalian mencari jurnal di Sinta 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, dan akan ditaruh di website Prodi. Jadi apa? Besok nggak usah lihat Sinta, tapi lihatnya website Prodi aja. Nah ini ya. Jadi kalau sekali klik akan masuk ke jurnalnya. Ya. Jadi intinya di web Prodi sudah ada skripsi. Ke depan semua tentang skripsi mau Pak Agus taruh di sini tentang skripsi. Ya, hari ini Pak Gus meminta bantuan jurnal yang Sinta kalian nyari, kemudian dikumpulin, taruh di grup, nanti Pak Gus masukkan di sini. Jadi nyarinya apa? Besok nggak usah di Sintanya, nggak usah langsung di websitenya aja, website kita. Ya, di sini ke depan produk-produk skripsi akan kita upload juga di sini, ya pelan-pelan. Jadi misalnya gini,
Android mahasiswa PKIM yang pernah buat, bagus kelompokkan di sini. Ya, jadi ini adalah Android yang pernah kita buat. Nah, ini kita punya rumahnya. Nah, di sini. Ini Android yang pernah kita buat. Ya, ini lagi loading ya. Jadi kalian bisa download ya, diinstal di Android kalian. Ya, ini ada mata kuliahnya. Ya, ada mata kuliah Android. Tapi biasanya stres itu yang perempuan biasanya stres kalau menghadapi ini. Ya. Karena apa namanya butuh imajinasi. Ya, oke. Yang dimasukkan di sini ya kriterianya adalah pertama jurnal pendidikan IPA ya. Jadi akan kita masukkan pertama jurnal pendidikan sains atau IPA, kemudian jurnal pendidikan kimia ya, jurnal mungkin evaluasi pembelajaran, jurnal teknologi. Nah, tugasnya sebenarnya kemarin Bagus pengennya gini, absen 1 sampai NIM 1 sampai NIM 10 nyari yang jurnal tentang ini di Sinta 1, absen 11 sampai 20 yang di Sinta 2 dan seterusnya. Ya. Jadi misalkan mau sampai internasional gini aja deh. Misalnya ini ada berapa 50-an ya? 50-an. Tapi enggak ini ya, bebas ininya, bentar. Misalnya 50-an 88. Kalau 5555 ada 10 kebanyakan ya. 77 aja. Oke, gini aja. NIM 1 sampai 7 tugasnya mencari jurnal tentang ini semua ya, nanti dirangkum jadi 1 di Sinta 1. NIM 8 sampai 14 di Sinta 2 ya. Berarti nanti apa? Bagian setelah Sinta 6 nanti jurnalnya yang Scopus. Kemudian nanti kalian cari ya. Jadi modelnya kelompok aja. Nanti di misalkan di NIM itu siapa yang ngumpulinya di siapa, habis itu dikirim di grup. Nah, dikirim di grup nanti Pak Agus akan masukkan ke sini. Jadi ke depan nyarinya kalian langsung aja buka di website PKIM aja. Oke, bingung nggak? Bingung. Oke, sekarang Adinda absen berapa, Adinda? 50, berarti internasional. Ya. Iya kan? Bentar, kalau Pak Gus bagi, coba ya, kita bagi aja di sini misalnya. Misalnya Pak Gus bagi. Biar tel aja. Misalnya ini jumlahnya berapa ya? Sinta 1, NIM 1 sampai 7. Sinta 2 ya, NIM 7 sampai 14. Sinta 3 NIM berapa? 15 sampai 21. Sinta 4 NIM 22 7 ini 8 harusnya ya. Ini 8 sampai 14, 15, 21, 22 sampai 28. Sinta 5 ya, 29 sampai 3 berapa? 32. 77, 35 ya? 35, Sinta 6, 36 sampai 42, Sinta ya. Jurnal Scopus atau internasional ya, internasional itu 43 sampai terakhir gitu aja. Bingung berapa ya? Tolong ngumpulinya di NIM yang awal-awal aja. Sinta 1 di NIM 1, Sinta 2 di NIM 8, Sinta 3 di 15, Sinta 4 di NIM 22, Sinta 5 di 29, Sinta 6 di 36, Scopus di 43 ya. Jadi caranya apa? Caranya kayak tadi ya. Ini intinya tentang pendidikan IPA atau sains ya, bisa tentang pendidikan kimia, bisa tentang teknologi pembelajaran,
pembelajaran, bisa tentang evaluasi pembelajaran. Kenapa Pak Gus suruh kayak gini? Biar besok nyarinya pertama langsung udah ke jurnal itu, nggak usah nyarinya satu-satu lagi. Jadi kalian langsung bukanya di website Pekim aja. Kedua, template-nya, jadi misalnya gini, oh saya mau di jurnal di Sinta 3, kalian langsung buka Sinta 3, pas skripsi tinggal, oh saya mau jurnalnya di mana, sudah ada template-nya di situ. Jadi nanti apa? Kalian tinggal pilih mau di Sinta 3-nya mau yang jurnal mana. Jadi nggak usah nyari-nyari dari awal. Ya, kalau yang internasional banyak sekali. Jadi terserah kelompok yang apa Anim 43 sampai terakhir itu nyarinya mau berapa terserah, makin banyak makin bagus lah, intinya gitu aja. Sampai sini paham? Paham ya? Nanti coba dibuat, kemudian ya misalkan satu hari ini kalian cari, nanti dikumpulin di literasi aja, nanti Pak Gus yang memasukkan. Nah, cara masukinnya gimana? Ya, cara memasukkannya kayak gini ya, biar Pak Gus mudah. Misalnya di sini ada jurnal apa namanya? Jurnal Unimus. Ya, misalkan jurnal Unimus. Unimus ini bentar-bentar, jangan kayak gini nanti bingung ya. Apa namanya? Sinta aja. Nah, jadi kalian cara mencarinya Sinta Kemendikbud ini saya tadi sama persis. Habis itu tadi apa namanya? Cari jurnal ya. Kemudian dari awal. Nah, di sini. Kalau yang ini ikutnya Sinta bentar, ini bisa internasional bisa, ya Sinta juga bisa. Kalau yang ini, tapi masukin ke Sinta aja. Yang ada di Sinta aja. Ya. Kalian cara nulisnya ya, misalkan kalian klik ini ya. Kemudian masuk ke websitenya. Ya, masuk ke websitenya. Kemudian di copy. Jadi pertama namanya apa dulu? Ini namanya jurnal ini. Nah, ini. Namanya ini ya. Namanya ini, kemudian kalian tulis di Word ya kayak gini. Dalam kurung itu alamatnya. Klik di atas ya, klik di atas ini. Kemudian taruh di sampingnya nah kayak gini. Ya. Apa? Gitu aja. Nama sama linknya aja. Nama sama linknya aja. Ya. Nama sama linknya aja. Nah, ini nanti Pak Gus, tugasnya Pak Gus yang memasukkan di website. Nah, besok, jadi apa ke depan, intinya gini, kalau pas kalian mau mencari, buka aja, mau Sinta misalnya. Oh, saya mau lihat Sinta 2. Nanti Sinta 2-nya sudah banyak di sini semua, yang hubungannya dengan Pekim, ya, pendidikan sains, pendidikan kimia, evaluasi, teknologi pembelajaran. Maksudnya suatu saat kalian mau buatnya teknologi pembelajaran, bisa dimasukkan di situ masuknya. Ya, jadi lihatnya nanti di sini lebih enak. Lah, tinggal pilih aja besok misalkan jurnal ini klik akan masuk ke jurnal. Jadi memudahkan daripada nyari di Sinta. Sampai sini ada yang mau tanya enggak? Yang Scopus di mana Pak? Yang Scopus mungkin dari Scopus saja bisa. Yang Scopus itu agak panjang ininya ya. Oke, yang Scopus melalui Scopus saja juga bisa. Yang Scopus ya ini apa namanya nyarinya berapa lah, mau 20 atau mau berapa bebas lah yang hubungan dengan itu. Nah, ini harus satu-satu ya. Ini yang misalnya kita lihat dari Q1 jurnal ya itu ada berapa, bentar ininya tentang education. Scopus ini banyak banget, aku juga bingung baginya. Ya paling nggak itu kalian lihat yang di Q1 berapa lah, Q1 berapa, Q2 berapa, gitu aja lah, perwakilan aja. Intinya cuman kalian nyoba-nyoba nyari sih sebenarnya, praktek latihan nyari. Gitu aja boleh. Dalam satu kelompok itu, misalnya ada berapa orang? Ada misalnya 6 orang. Kamu nyari di Q1 berapa ya? Misalkan 10 lah. Kamu nyari di Q2 ada berapa? Kamu nyari Q3 berapa? Gitu aja. Ya, nanti dikirim di ini. Ya, intinya yang bisa hubungannya dengan pendidikan. Ya, jadi nama sama linknya. Nanti Pak Gus akan cek satu-satu karena akan ditaruh di website biar berhubungan. Oke,
sama translate ya, nggak usah Inggrisin ya. Jadi nanti apa? Banyak-banyakin baca jurnal, terutama yang internasional. Yang biar tulisannya bagus. Kita akan cek jurnal internasional itu kayak apa sih? Ya. Tadi kan ada yang di Skimago itu kan apa namanya? Misalnya ini, bagus ini. Jadi bagus itu biasanya tak taruh di sini nih. Biar nggak usah buka-buka lagi, bagus taruh di sini. Ya. Jadi ini bentar ini loading ya. Nah, tadi mau ngomong apa ya? Lupa ya. Jurnal Scopus. Oh ya, ini ada lagi. Jadi untuk mencari apa ya sumber datanya yang biar lebih cepat, caranya gini. Misalnya bagus mau mencari tentang HOTS ya di jurnal internasional. Jadi kalian bagusnya apa? Basicnya itu dari jurnal internasional aja. Lah di sini ada HOTS ya. Ini kan tentang HOTS. Bagus klik ini ya. Dia di volume 14 nomor 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah ini. Di jurnal ini tentang HOTS ya. Jadi tentang HOTS ada di sini. Kemudian Pak, gimana cara mencari jurnal yang lain di HOTS? Kalian bisa lihat langsung Google, diketik di Google. Tapi paling enak di sini nih. Di daftar pustakanya ya. Di daftar pustakanya itu kan nanti ada tentang HOTS. Ini dari rumah kelihatan enggak ya? Terus kadang kasihan ya kalau nggak kelihatan. Nah, di sini, jadi cara mencari cepat biar daftar pustakanya banyak, di sini itu kalian cari yang HOTS lagi. Ya, misalnya Pak Gus cari mana yang ada. Ini kan di jurnalnya HOTS, nyari yang HOTS lagi. Nah ini, buka jurnalnya dia. Ya, jadi dari daftar pustakanya kita akan dapat jurnal lain yang pernah HOTS lagi. Kemudian kalian copy, buka di Google, akan ketemu jurnal HOTS lagi. Dan jurnal yang ini kan HOTS-nya ada banyak. Ada banyak ya, kalian bisa buka satu-satu. Dari jurnal yang dibuka, bawahnya pasti ada citasinya, dapurnya HOTS lagi. Jadi sudah selesai HOTS-nya terus. Jadi kalian jangan sampai bilang kehabisan apa namanya sumber HOTS. Karena apa? Dari daftar pustaka ketemu HOTS terus. Mau mencari tentang apa? Mencari misalkan motivasi, cari jurnal tentang motivasi. Bahwa jurnal itu nanti ada daftar pustakanya, cari yang identitasnya tentang apa judulnya, motivasi. Buka lagi, dapat ya bawahnya ada motivasi lagi, buka lagi itu sudah selesai. Makanya citasinya bisa banyak. Kalau jurnal yang bagus ya, nanti ini mungkin modelnya beda dengan Bu Jamil ya, tapi ya dianggap aja sebagai pengetahuan aja karena nanti apa namanya yang utama ngikuti Bu Jamil sih. Ya, tapi Bagus mungkin kelasnya Bagus akan membuat suatu yang beda juga. Kalau jurnal di internasional biasanya ini citasinya itu nanti ini belum apa style ya gini ya. Kalau 3 itu kan nanti biasanya ada et al. Biasanya satu kalimat itu satu citasi paling banyak, ya. Bahkan satu kalimat itu ada yang citasinya lebih dari satu. Jadi misalnya lebih dari satu ya gini nih. Acevedo 2015, ini 2014. Jadi satu kalimat kadang citasinya lebih dari satu. Bisa 2, bisa 3, bisa 4 ya. Akhirnya daftar pustakanya banyak. Mulai angkatan kalian harus dicoba seperti itu. Jadi satu kalimat citasinya. Jadi apa? Misalnya gini, soal HOTS meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Oh, menurut Adinda 2022 misalnya. Oh, menurut Zaki 2003 misalnya. Nah, kan akhirnya daftar pustakanya banyak. Nah, ini dari jurnal-jurnal semua. Bisa? Makanya apa? Bagus bimbingan bagus kayak. Jadi kalau bimbingannya bagus stres nanti. Iya, Bagusnya juga stres gitu ya. Sama-sama stres. Jadi kayak tadi Mbak apa namanya Dwi Rizky, ini angkatan 2019. Dia juga tapi dia belum memakai Mendeley sama Sotero sih. Jadi mulai nanti Bagus akan coba untuk minta seperti itu. Oke, bentar Bagus close dulu. Ya, kasihan yang di rumah buka tutup. Nah, ini.
di sini ya, dia membuat satu kalimat itu satu citasi. Berarti ya. Satu kalimat satu citasi ya. Ada yang mungkin satu kalimat lebih dari satu citasi mungkin ada gitu ya. Jadi Pak Gus bilang untuk perbaiki tolong tambahin citasinya lagi biar satu kalimat lebih dari ini. Contohnya gini. Ya, makanya dapusnya banyak ya. Kalau mau dihitung juga boleh ya ini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 udah banyak deh. Banyak banget toh. Jadi banyak banget ini. Jadi apa namanya, mahasiswanya stres, pembimbingnya lebih stres. Karena Pak Gus harus apa? Harus bantu untuk parafrase pelan-pelan. Coba kalau kalian lihat baca kalimatnya, nyambung enggak? Nah, bisa kalian baca kalimatnya. Antar kalimatnya nyambung enggak? Ntar Pak Gus tarik aja. Gimana? Bahasanya enak dibaca. Ya, kalau sendiri itu bahasa Pak Gus permak aja menggambar. Ya, gimana bahasanya? Dibaca nyambung nggak ada kalimat? Nyambung ya, mengalir gitu kan. Wah, aku juga bisa boleh. Ya, butuh waktu yang lumayan banyak. Jadi dari pimpinan Pak Gus selama ini tanya gimana rasanya? Wah, senang sekali Pak. Tapi waktu kedua ya saya stres selalu. Ya, itu satu stres ya. Jadi memang bagus kalau bimbingannya bagus, indikatornya kita harus banyak bagus. Ya, dia harus jurnalis, yang ceritanya kita dua ya. Nanti kalau ini menyebut kita yang menyebut internasional kita bisa dari kalau yang apa namanya karena sedikit dan paham apa yang bagus. Yang mungkin angka 2 kalimat itu susah banget. Ya, jadi udah pernah banyak. Iya, banget ya. Jadi sebenarnya kalau yang pertama, yang penting nanti copy paste dulu. Kita mau cari tentang copy paste dulu. Nanti para pastinya kan bisa. Jadi modelnya itu yang pasti saja. Ya, jangan kalimat nyambung antara apa namanya adalah para nyambung mengalir. Itu secara juga bilang kalau ini kamu sudah waktunya yang sudah membuat seperti itu. Tapi internasional ini satu kalimat atau citasi atau beberapa citasi. Kalau tidak percaya, coba yang saya fokus dan nanti daftar pusakanya banyak banget dan sebagian besar juga. Jadi kurangin atau minimal itu dari buku atau undang-undang atau perkebunan. Jadi pakai boleh, tapi apa namanya kalau nggak bisa digantikan ya pakai itu, tapi kalau bisa digantikan itu. Ini ya, kalian besok kalau pas apa membuat itu minimal ada ininya, tapi menggunakan Zotero atau Mendeley atau EndNote. Jadi ini sudah ada. Akhirnya daftar pustakanya sudah lengkap. Ya karena kalau Zotero atau apa itu kan nanti otomatis. Ya, jadi pas membuat begitu. Kemudian tanggung jawabnya ke dosen kelasnya masing-masing. Jadi kalau kalian mau Zoom di luar kelas itu boleh ya. Nanti setelah dari Bu Jamil, terutama setelah masuk kelasnya Bu Jamil ngasih model ya. Kalian mau ngikutin model seperti itu boleh ya. Mungkin kalau kelasnya bagus akan nambah-nambahin juga ya. Dan itu nanti nilai tanggung jawabnya dari dosen kelasnya. Harapannya judulnya udah fix. Kalau judulnya udah fix, udah mulai membuat latar belakang, ya semester 3 itu diselesaikan latar belakangnya. Jadi apa? Akhirnya bab 1 udah selesai di semester 3. Ya. Nah, itu yang nanti bagus dengan kelas bagus juga ya gitu nanti. Jadi modelnya di kelas. Jadi apa? Mungkin sekarang kalian
bisa apa namanya, kalau memang praktis pengen baca boleh, ya. Udah nyoba semua nggak pakai Mendeley atau Zotero itu? Belum ya? Kan kemarin macam-macam ya. Kalau Zotero itu lebih ringan ya. Intinya kan kemarin itu apa? Aduh, ini harus apa namanya ya? Ngetting ini. Ini Zotero-nya kok error ini. Bentar. Nanti mau dipraktekin atau nggak tahu ini punya Pak. Kalau Mendeley kemarin kan apa ya? Kemarin dia sebenarnya membuat presentasi sama dapat pusaka ya. Yang beliau pun juga bisa. Nanti Pak, kalau itu ada doinya ya, itu nggak bisa masuk Pak. Doinya juga bisa masuk. Itu memang di insert manual. Jadi kan gini, pas masuk Mendeley apa itu kan nanti ada apa namanya manual ya. Bentar. Ini kadang Zotero-nya itu kadang ya tadi ada error, ada apa, tapi dia ringan ya. Bentar, Bagus buka Mendeley-nya. Bentar. Oke. Nah ini, jadi pas klik ini dilengkapi di sininya ya. Nah ininya dilengkapin. Jadi apa aja yang harus ada, misalkan dari judul, nama pengarang, ya, kemudian nama jurnalnya, tahunnya, volume, isu, halamannya, kemudian di sini DOI-nya. Jadi kalau belum ada, kalian buka jurnalnya, DOI-nya copy di sini. Ya. Jadi yang utama apa? Bagian-bagiannya ya. Ini kalau Bagus apa lihat di sini ya. Bagus biasanya bukannya pakai ini. Bentar. Apa aja bagian-bagian yang harus ada ya? Bentar, Bagus buka ini. Bentar, Bagus buka salah satu. Nah, ini yang dengan apa namanya bimbingan Bagus ya. Jadi Bagus klik aja di Ctrl F aja, Ctrl F Bagus Kamaludin. Nah, ini. Ini ada dengan angkatan 2017 di sini. Ya. Biasa kalau apa namanya intinya butuh untuk apa yang model apastel. Ini kan ada kalau yang jurnal ini ada model-modelnya apastel. Karena kayak gini. Jadi pertama harus nama pengarangnya, ada tahunnya, nama pengarang lengkap ya ada tahun, ada judul, kemudian ada nama jurnalnya, ada volume berapa, ya, kemudian terbitan ke-1 atau 2, ada halamannya, ada DOI. Ini minimal yang harus ada dalam apastel. Ya, ini Bagus kirim aja apa namanya untuk mengingat-ingat literasi. Jadi bagiannya di situ. Ya, ada apa aja yang harus ini. Nah, Bagus biasanya apa? Kalau jurnal itu mau Bagus pakai, ya misalnya gini, Bagus mau mencari ini untuk predator, ya. Kalau kalian pakai Google Chrome ya, caranya apa nambahnya biar ada di sini semua, nggak usah nyari-nyari. Nah, caranya gini, klik kanan, tambah laman, ini Bagus tulis predator, gitu ya. Karena ini terlalu banyak, ya, akhirnya ada di sini nih, ada di sini. Karena terlalu banyak, akhirnya di sini. Jadi misalnya nih, Bagus kasih ininya kosong, ya, Bagus mau buka jurnal predator, ya, klik ini sudah langsung muncul. Jadi kalau kalian mau apa ya, ada jurnal tertentu yang mau dipakai ya, misalkan yang tadi predator mau dipakai, kalian buat gitu. Jadi modelnya klik kanan, tambah laman, ya. Tapi sini jangan banyak-banyak, ya. Jadi nulisnya cuma 2 kata, apa 3 kata. Karena kalau misalkan namanya panjang predator, nanti ini cuma isinya berapa aja. Makanya ini Bagus tulisannya cuma WA, Zoom ya Z aja, ya. Ini cuma huruf T, ya. Ini huruf apa namanya UN, ya, JP.
Jadi maksudnya apa? Ini jurnal-jurnal yang sering Pak Gus kunjungin. Jadi akhirnya apa? Biar nggak usah ingat-ingat namanya apa atau ngetik apa. Ya, jadi misalkan Pak Gus mau buka jurnal apa namanya JPSI misalnya, itu tinggal klik aja di sini langsung sini. Jadi ini jurnal yang biasanya nanti Pak Gus akan apa? Akan submit, lebih cenderung kayak gitu. Nah ini angkatan 2017 ya, udah diterima. Oh, udah publish ini. Bentar. Ini baru kemarin nih baru publish kayaknya bulan ini. Bentar. Berarti di archive. Nah, ini. Ini in progress. Nah, ini. Harusnya udah muncul ini. Nah, ini. Bentar. Nah, ini nih. Ini baru mau terbit ini. Bulan ini apa namanya? Bulan April. Ini jurnal Sinta 2 juga ini. Ya. Tulisannya wah mumet ini. Jadi revisi-revisinya berkali-kali sampai stres dosennya sama mahasiswanya. Nah ini sama modelnya. Ya misalnya Pak Gus download filenya lah. Oke, nah ini. Jadi kalau bimbingannya Pak Gus siap-siap stres dulu. Nah ini. Mau nari 2019, nah ini 2018, ini. Wah, buatnya itu mumet, jadi harus banyak baca. Nah, jadi kalau kita lihat ya citasinya apa daftar pustakanya ya lumayan banyak. Daftar pustakanya banyak. Jadi gitu ya, apa namanya modelnya. Intinya sebenarnya semua mahasiswa bisa tinggal dilatih, mau latihan atau enggak, mau bagiannya Pak Gus, intinya di situ. Sebenarnya Pak Gus mau ngajarinnya itu apa ya kayak apa para apa nanti bagiannya Mas ya. Jadi Pak Gus intinya paling mengenali apa namanya cari kita di sana fokus dan kemudian kemarin menggunakan apa yang sama Sumero, kemudian menggunakan apa tadi mencari alamat-alamat dan contoh sama transit nanti ya otomatis makanya apa besok menurut sih mulainya dari zona internasional atau yang sifatnya ya kemudian ada terus Indonesia yang mulai dan paling enak membuat ya sebenarnya pasti bulan jadi pas kalian pikiran yang tenang sampai sebulan lebaran itu paling dan nanti saya itu setelah apa namanya di semester 2 nanti kalian bicara biasa. Silakan ada yang mau ditanyakan ya silakan. Ya, jadi kalian bisa mulai nanti mulai sekarang kalau bimbingannya bagus mulai sekarang boleh kelasnya bagus ya. Kalau yang utama setelah Bu Jagir ngasih model ya. Kemudian kalian mau menggunakan kelas dengan bimbingan dengan dosennya itu kelas terserah boleh ya. Misalnya tinggal terserah maksudnya gini, Pak, saya pengen diajarin membuat latar belakang atau isai itu apa namanya misalkan kita buat job sendiri selain dari Senin boleh, tapi tergantung dosennya mau atau dia silakan ya. Kalau bagus boleh-boleh aja. Karena untuk ngajarin kayak gini butuh lama pertemuannya banyak. Ya. Di akhir nanti kita ada presentasi. Silakan yang mau ditanyakan dulu. Ada yang mau tanya silakan. Gimana kesannya? Cukup pusing. Tapi jadi tahu banyak ya. Tahu banyak ya. Alhamdulillah. Karena jarang-jarang yang apa namanya semester 2 udah tahu banyak informasi gitu. Ya. Dan membuatnya memang susah. Jadi pelan-pelan aja lah. Makanya buat satu paragraf aja jadi dan bagus. Wah, itu sangat keren. Keren banget. Ada ya kemarin angkatan 2020 gitu proyek mandiri. Itu kan nanti ada proyek mandiri itu membuat apa namanya latar belakang. Latar belakangnya macam-macam. Jadi apa namanya? Pak Gus udah jelasin nanti kayak gini gitu kan. Misalnya Pak Gus pakai punya apa namanya? Siapa ya? Punya ISNA. Pak Gus Tobat misalnya. Ada yang namanya ISNA. Oh, ya. Nah,
Dia judulnya tentang ini, ya. Jadi pengembangan ekomik, dia membuat ekomik, ya. Tapi apa? Dia membuat runtut sebenarnya. Exploratory industry merupakan bukti ini. Tapi desain kalimat buku atau kayak membuat novel. Jadi berhubungan semua, ya berhubungan. Tapi paragraf ini nggak terlalu penting ada di situ itu loh kalimatnya. Contohnya gini, era revolusi industri dimulai dari 1.0 hingga 4.0. Ini nggak penting. Karena yang namanya latar belakang harus mendukung judul. Nah, di bagian ini nggak penting. Kemudian sejarah mencatat sekitar tahun ini nyambung sebenarnya, tapi nggak penting. Kalimatnya nggak penting di situ. Nah, yang penting seperti apa? Nah, misalkan kayak gini, teknologi pendidikan merupakan jantung suksesnya siswa di dunia pendidikan. Teknologi pendidikan adalah suatu perangkat, jadi ada informasi yang disampaikan. Teknologi pendidikan itu apa? Teknologi pendidikan diperlukan guna menunjang ada informasi yang disampaikan. Ya, berpendapat bahwa teknologi pendidikan mampu memberi ada informasi yang disampaikan. Nah, tapi kalau yang tadi bedanya dengan yang tadi, ya, ini kalau untuk buku bagus, ya kalau untuk buku bagus kenapa? Nyambung, tapi apa informasinya itu apa ya? Sekedar menerangkan, tapi menerangkan nggak mendukung. Jadi ada beda. Ya, silakan ada yang mau ditanya. Ada yang mau tanya? Ya. Penentuan dosen pendidik itu nanti di semester 4. Ya, setelah semester 4 itu nanti model. Ya. Dan setiap dosen nanti punya model-model sendiri. Punya bagus seperti itu. Susah, ya. Stres, tapi ada sebuah puas. Senang, ya. Kemarin ada yang apa namanya bahas kita 2018 itu sudah ya, ujian pengkosannya atau statistiknya bentuknya jurnal itu tidak jurnal, itu hanya 12 halaman aja. Katanya gimana rasanya tanpa bisa membuat katanya ternyata bisa itu dengan tulisannya bukan kalimat atau karakter, tapi membuatnya sebuah sangat. Silakan, ada yang mau ditanya dulu kan? Ya, pokoknya Pak Gus tunggu ya tadi ya, mencari jurnal di Sinta, ya apa aja, kemudian nanti di copy, ditaruh di apa namanya WA group ya, biar Pak Gus masukkan nama jurnal sama linknya. Satu kelompok itu tadi, pokoknya yang nyari siapa, pokoknya dibagi aja halaman-halaman berapa ya. Intinya Pak Gus tahu beres aja lah, bingung nanti baginya. Ya, intinya yang nim-nim ini ya, mencari jurnal ini. Jadi ke depan intinya kita menggunakan apa namanya? Ininya boleh tak kirim ke grup BA ya. Di grup BA. Nah, ini. Ya. Ya. Oke. Silakan, ada yang mau ditanyain? Silakan. Oke, jadi modelnya misalkan itu kalau langsung kalau ya, tidak kalian dapat kalimat
yang namanya paragraf ini ya, intinya sama, tapi kalimatnya beda. Kalau kalian misalkan gini, di kimia mungkin nggak ada yang apa ini. Ada penelitian kita butuh penelitian dulu belum banyak yang bisa menggunakan media pembelajaran. Kalau di kimia mungkin nggak ada jurnal yang sertifikasinya belum menggunakan teknologi pembelajaran mungkin nggak ada. Jadi apa kalian jurnal yang ambil yang apa namanya jurnal teknologi, kemudian dianggap apa namanya jurnal pembelajaran kalian bahwa sebenarnya apa belum banyak guru yang menggunakan teknologi apa komputer. Itu boleh. Jadi nggak harus yang punya semua baru. Ambilnya dari pendidikan matematika boleh. Misalnya matematika boleh. Karena kalau misalkan tadi teknologi pembelajaran di apa namanya di penelitian orang enggak guru banyak mengatakan sekian persen baru yang menggunakan media pembelajaran berbasis. Kalau diberikan belum sesuatu. Tapi kalau hasil penelitian orang apa namanya guru tapi apa jumlahnya teknologi mungkin ada boleh kan? Jadi jumlahnya matematika tetap berbeda untuk para pakar bisa. Ya, itu kalau pakar maksudnya isinya hampir mirip. Nanti ada apa boleh itu sangat susah ya. Tapi apa itu yang namanya belajar komunikasi biasa itu sangat susah tapi pelan-pelan. Yang penting coba pasti dan juga dosen itu membantu kalian memoles, memperkuat ya itu bukan hanya saja membantu dia ya kalau tulisannya bagus nanti kalau ya itu ya jadi itu tujuannya kita berpikirnya ya ada beberapa dosen itu biar mulainya dari setelah dosennya. Sekarang dosennya cuma satu orang itu yang benar nanti bisa apa namanya dosen. Jadi seperti itu. Biar teman-teman kalian itu maksimal. Ya, diusahakan tidak seperti apa ya tapi ada yang mau ditanya dan kelas itu orang harus aktif ya. Jadi kalau kalian aktif teman yang lain itu nanti jadi masalah itu kita juga. Tapi minimal apa dengan ada yang nanya informasinya tetap yang lain kita. Kalau kaliannya aktif, dosennya juga bingung ya mau apa jelaskan apa. Tapi kalau kalian tanya ini kan oh ya begini itu pasti saya tolong akan satu baik kelas apapun ya kalian harus latihan bertanya. Kenapa? Karena bagian itu sangat penting. Latih apa kalian ngomong. Karena kalau kalian jadi guru, kalian harus latihan ngomong atau latihan dalam arti sering tanya. Tidak apa sifatnya mulai dibentuk apa di masa kuliah ini dibentuk kalian ya. Katanya juga berbayar juga. Tanya kan gratis, tanya juga. Karena dengan kalian tanya teman-teman yang lain seperti pada dapat informasi yang lain. Karena konsep kuliah, konsepnya apa? Dosennya yang penting kalian kalian mau paham berapa besar kalian. Jadi kalau kalian berpaham kalian bertanya. Kalau bertanya mana kuliah. Dan kelas itu bagus atau enggak tergantung yang tanya. Karena kalau yang tanya masih banyak, yang lain itu akan tapi bertanya ya nggak usah takut salah pertanyaan ada pertanyaan yang salah pertanyaan misalnya kalian pertanyaan saya berkualitas awalnya seperti itu dan lama-lama akan tahu oh pertanyaan itu penting tapi lebih boleh dari pertanyaan yang berkualitas ada juga yang pertanyaan langsung berkualitas berarti yang salah kita harus berlatih apa namanya bertanya. Ya. Tuh, silakan ada lagi yang bertanya lagi. Ya.
kan kita dapatnya di bawah juga tidak dapat referensi lagi di bawahnya. Itu mulai di Nah, soalnya gini, ya pengalaman bagus ya. Kalau kita langsung dapat kalimat ini bagus, kemudian kita mau parafrase yang ini, itu butuh pikirnya lama gitu. Jadi paling enak apa? Pas pada jurnal, itu memang harus kalian apa ya? Kalian biasakan misalnya sehari baca 2 jurnal, sehari. Kan cuma berapa menit saja mungkin. Oh ada kalimat yang bagus, saya ambil taruh. Nah, kalau sudah apa namanya, ini kan biasanya model ini kalimat utama, bawahnya kalimat jelas. Tapi belum tentu antara ini nyambung dengan model kayak tadi. Kalau dulu aja, ya suatu saat ada waktu sendiri untuk memperhalus. Misalnya, oh kayaknya kalimat ketiga, jangan kayak kalimat kedua, jangan di sini karena masuk di kalimat keempat. Tapi kalau kalian masuk model parafrase, satu kalimat nanti berjalan-jalan gitu. Ya karena apa? Susah ini tuh, ini apa namanya parafrase gimana ya? Saya ini udah dikas, udah template, nggak mau diparafrase seperti apa ini gitu kan? Kan saya tidak jadi seperti itu ya. Jadi yang penting tahu dulu. Nah kemudian kalau kita nanti parafrase, ya kemudian didiskan dengan bahasa kita orang Indonesia itu biasanya nanti ada variasi. Biasanya kan dari pengalaman bagus ya. Jadi apa namanya misalnya kayak jurnalnya tadi bagus untuk translate dan kemudian family itu kan biasanya kenapa? Karena seringnya orang Indonesia beda dengan orang luar. Jadi sebenarnya kan harusnya SPP-nya jalan. Tapi secara umum itu. Tapi kalau tulisannya Indonesia dicek komite ya pasti biasanya seperti ini. Ya karena apa? Kata ini ya, kata ini sudah ada sampai hitung gitu. Yang belum itu apa? Contohnya ini, kalian nyebutin peserta didik. Peserta didik di sana peserta didik prestasinya tinggi. Di luar itu sudah banyak prestasinya tinggi. Nah itu mesti kenanya. Kalau di sana ada. Ya, jadi kalau nanti konsepnya dapat ya harus dulu baru nanti ada waktu sehingga ya, jadi kalau mau Pak Kus nanti mungkin Pak Kus akan jelasin pertama dari tujuannya ya, nanti Pak Kus akan ambil kelasnya Pak Kus di mana membuat tadi hasil akhirnya memang karena tadi diberikan Pak Kus dengan ditargetkan sebisa mungkin sebanyak mungkin jurnalnya singkat itu banyak. Kirim ke apa namanya bahasanya sih, pokoknya uangnya berbicara nanti ya kalau habis ya pakai uang lebih. Nah nanti kalau yang terdiri dari pakai 20 dan 30 juta sendiri pasti harus di motor minyak ya. Ya tapi kalian makanya nanti konsepnya kalau sebanyak mungkin usaha dan saat ini ya untuk sebenarnya apa kita memang mau jadi dulu bisa dipakai untuk masalah atau dosen. Contoh kayak misalkan tulisan koran, kita hasil itu, ini apa? Kedepan pengennya ada pelatihan online di mana menulis orang yang cukup mau. Jadi sebenarnya hasil itu hanya untuk motivasi. Oh, saya ternyata punya kemampuan, saya ternyata bisa. Saya dulu kan kalian berkira, masa saya bisa bermotivasi dan sebagainya. Kita hanya gitu kan. Tapi sebenarnya apa? Karena ini mahasiswa itu yang penting nyoba, nekat saja. Jadi Pak prinsipnya itu yang penting diajari, nomor nekat saja. Nah jatuh bangun itu kan beda-beda. Ada yang jatuh bangun usia berapa kali, 2-3 kali baru tembus. Ada yang sampai 10 kali baru tembus juga ada. Jatuh bangunnya orang beda-beda tergantung nanti masing-masing. Nah yang penting nyoba. Yang bagus apa namanya model seperti ini, yang penting bimbingannya diajari. Nanti teman-teman bisa. Karena pada konsepnya manusia diciptakan seperti itu. Jadi tidak ada istilah pintar atau ini, tapi utama apa ya? Kita nyoba, akhirnya kan bisa. Dan karena memang apa namanya bilang itu bisa. Ya semuanya bisa gara-gara memang
bimbingan status yang 2019 ya. Ya teman-temannya banyak yang udah mulai jadi latar belakangnya. Ada di orang belum paham sebenarnya dari dulu. Jadi apa ya? Tiap orang penangkapannya gitu ya.